Halaman 29. Baris yang ke-11 dari atas. Baris yang ke-11 dari atas. Faslun asal. Dua sembilan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Faslun. Ini suatu fasal pada menyatakan niat memandikan mayit dan menyatakan tertib pada memandikan mayit. Jadi yang lalu kita sudah melihat di antara hal-hal yang mesti dikerjakan ketika memandikan dan mengkafani mayit secara praktek. Adapun pada malam yang mulia ini kita akan membaca sedikit ilmu atau teori tentang hal yang sudah kita praktek sebelumnya. Ini agak berbeda. Praktek dulu baru teori. Biasanya teori dulu baru praktek, ilmunya dulu baru amal. Ini teori baru ya. Dan baru. 2022. Di fasal ini bicara tentang memandikan mayit dan niat yang bersangkutan dengannya. Mula-mula didudukkan mayat itu padahal keadaannya cenderung ke belakangnya. Itu kaidnya, ada cara. Mula-mula yang pertama, didudukkan mayat itu padahal keadaannya si mayat cenderung ke belakangnya. Mayat dari posisi berbaring. Kemudian didudukkan, tapi bukan duduk yang standar. Jadi posisinya agak condong ke belakang. Untuk apa didudukkan? Supaya nanti mudah ketika dikeluarkan kotoran yang bagian dalam, untuk memudahkan. Padahal keadaannya cenderung ke belakangnya.
Dan dihantarkan tangan kanan kita atas punduk mayit, tangan kanan orang yang memandikan atas punduk si mayit, tangan kanan. Dan dihantarkan tangan kanan kita atas punduk mayit itu. Dan ibu tangan kita itu pada punduknya. Dan ibu tangan kita itu pada punduknya. Dan disandarkan belakangnya mayit kepada lutut kita yang kanan, kepada lutut kita kanan. Dan kita lakukan tangan kiri kita atas perutnya. Padahal keadaannya berulang-ulang. Untuk apa? Supaya keluar daripada perutnya si mayit sekalian yang keji kotoran. Jadi metode yang seperti itu adalah untuk memudahkan mengeluarkan kotoran dari bagian dalamnya si mayit. Oh, tidak menggunakan praktek yang semacam ini, misalkan susah dalam keadaan sendiri, atau dengan cara yang lain yang penting kotorannya keluar. Intinya, jadi di antara model yang seperti ini atau praktek yang seperti ini tujuannya untuk memudahkan kotoran yang bagian dalam itu keluar. Nah, itu lebih memudahkan. Kayak kompresor. Kayak gini ya. Dan disandarkan belakangnya kepada lutut kita yang kanan, dan kita lakukan tangan kiri kita atas perutnya. Padahal keadaannya berulang-ulang supaya keluar daripada perutnya mayit sekalian yang keji. Itu adalah praktek untuk menyucikannya, membersihkan kotoran-kotoran, mengeluarkan kotoran-kotoran mayit yang ada di bagian dalamnya. Dan bersaban, umpama kain penutup ketika dimandikan mayit, kain yang dapat meresap air. Dan dicucurkan air banyak-banyak atas badan mayit itu karena jangan berbau barang yang keluar daripadanya kemudian. Maka dibalikkan mayit itu, maka disucikan sekalian tubuhnya dan kubulnya dan kulitnya seperti orang yang hidup dua. Dengan apa? Dengan menggunakan tangan kiri kita. Dan kita balut tangan kita dengan perca dua helai dengan kain, dan yang sehelai tatkala bersuci badannya dan sehelai tatkala bersuci tubuhnya. Lebih kurang seperti praktek yang lalu. Itu untuk teori. Tak bisa dibayangkan. Tak terbayang. Baca-baca. Sudah. Walaupun dapatkan jarak guna aja ya. Terbayang. Bayang rumah. Terbayang-bayang jumatan. Bulan bayang. Yang guna gitu ya. Guna. Yang wajib kan menghilangkan najis. Yang wajib menghilangkan najis dari si mayit. Kemudian disucikan, dibersihkan. Istinja. Istinja semuanya. Hah?
ketika keadaan jenazah itu perempuan, katakanlah yang mahram. Yang mahram termasuk yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Kemudian yang bukan mahram termasuk istri ya. Istri wajib menggunakan sarung tangan. sarung tangan atau sejenisnya. Ini dalam keadaan posisi mendudukkan jenazah dalam posisi agak terbang ke belakang. Ini ada bantai ya. Bantai, bagi ulang. Bagi. Keadaannya cenderung ke belakangnya. Dan dihantarkan tangan kanan kita atas duduk mayat itu, tangan kanan atas duduk. Atas duduk mayat itu dan ibu tangan kita itu pada duduknya. Dan disandarkan belakangnya mayat kepada lutut kita yang kanan. Lutut yang kanan. Kemudian dan kita lalukan tangan kiri kita atas perutnya. Saya lama. Menyorot lain mak. Ini, ini praktek, ini yang nol, yang dirawat kubur. Atas perutnya, padahal keadaannya berulang-ulang, digosok-gosok, ditekan. Keluar. Jadi kalau dua orang lebih mudah, yang satu menekan, orang kedua yang sudah yang penting kotorannya keluar. Nanti kalau udah keluar baru dibersihkan. Kalau tidak keluar apa yang mau dibersihkan? Boleh diubah. Yang penting keadaan mayat itu didudukkan kayak cenderung ke belakang. Jadi diulang-ulang. Sudah dipasangkan peresapan tatkala memandikan mayat dan dicucurkan air banyak-banyak atas badan mayat itu. Karena jangan berbau barang yang keluar daripadanya ke kemudian. Maka dibaringkan mayat. Itu sudah selesai. Baru kemudian dibaringkan mayat itu, maka disucikan sekalian tubuhnya dan kumpulnya. Dan kemudian keluar kotoran tadi, kumpul dan keluar. Dan kulitnya seperti orang yang hidup keluar. Dengan tangan kiri kita. Dan tangan itu dibalut, tangan kita dibalut. Dan kita balut tangan kita dengan secara warna. Dan yang selesai tatkala bersuci badannya, dan selesai tatkala bersuci tubuhnya. Bayang. Jadi setelah selesai mengeluarkan kotoran tadi, baru dibaringkan. Jika dibaringkan, maka tugas selanjutnya adalah membersihkan. Baring. Baring hadap ke atas. Jangan ada balik. Baring. Lagi balik berayang. Berbaring. Samping. Oh, lagi berayang. Oh, ini. Bersamping lah. Ulun ini harus ada. Lagi kemana? Adapun lafaz niat menyucikan kubulnya demikian bunyinya. Niat menyucikan kubulnya. Ini berpijak kepada pendapat yang mengatakan wajib niat ketika istilah. Adapun lafaz niat
menyucikan kuburnya, demikian bunyinya. Nawaitul istinjaa minal maiti faradan alayya lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku menyucikan daripada mayat ini fardu atasku karena Allah Ta'ala. Karena pembahasan sebelumnya, orang yang hidup, kita yang hidup, ketika istinja wajib niat. Ini berpihak kepada pendapat wajib menjatuhkan niat. Maka kemudian kepada si mayit pun demikian, ketika diistinjakan disertakan niat. Sahaja aku sucikan atau menyucikan jenazah ini karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian daripada itu kita sugikan giginya, gosok gigi, sugikan giginya. Dengan apa? Dengan kanan kita, pakai jari. Bukan dengan Kan kayu. gosok gigi ya? Bukan pakai sikat gigi. Geja betul pada. Ya, setelah dibalut. Dan kita balut tangan kita itu dengan perca yang lain, jangan yang dikubur tadi. Ambil kain yang lain, Kemudian kemudian namanya balut ada. dari balut. Nah, untuk disugikan ininya semuanya dengan tangan kita. Punya Cina geja kenapa juga ikut tu? Kain demi mudah. Dia kayak Cina kayak belakang pun juga. Habis anjing. Hari waktu itu Enggak, bukan menggunakan alat, tapi dengan jari, Benar dong. menggunakan jari. Nah, kemudian disunatkan supaya dia timbul sesuatu yang tidak diinginkan, umpama dua dan sebagainya. Nah, maka dibalut. Di atas Kan bekas Cina kamu bubur. lebih nawa. Nama leknya ya. Anda boleh baca nama lekam balu. Lalu Nah, satu paket juga. Dan kita balut tangan kita itu dengan perca yang lain. Kemudian daripada itu maka kita berkumur-kumurkan mayat itu. Gimana jalan? Ya, itu yang agak susah. Macam mana tuh? Yang punya itu play ini. Udah kumur-kumur. Berkumur-kumurkan mayat boleh dengan cara basahkan kain yang dijadi kemudian masukkan ke bagian mulut menggunakan Kain yang lain. itu makna berkumur-kumur pada mengkumur-kumurkan mayat, bukan hasil kumur-kumur kita uang. Karena tujuannya untuk membersihkan bagian dalam mulut. Maka kita berkumur-kumurkan mayat itu kemudian dari itu. Maka kita hilangkan segala yang keji-keji di dalam hidungnya, bagian hidung. Biru-biru ya. Dengan jari kita lagi kita balut jari kita itu dengan perca yang lain pula, dengan yang tadi. Harus kan? Hah? Gede lah, lebur lah. Hah? Menggunakan selang, pakai selang. Iwan tu pakai selang dia. Dia pakai selang. Dikumur-kumur kakaknya pakai selang. Ada aneh dulu. Dia ada hantu ni. Air buat dia. Air buat mana? Pakai kain yang dah di apa namanya? Benar sebenarnya Haji. Betul, Pak, ya. Tapi iya berjarah ke tanya segai, darah segai. Tapi segai ke jarah tanya rendah. Boleh berjarah ke tanya. Segai darah apa ada ni kan? Syarat. Darah apa ada ni dia? Kata punya jarah ke tanya. Tapi apa Haji?
Lagi ya. Nah, tujuannya untuk menghilangkan, membersihkan mulut, membersihkan mulut. Dalam hidungnya dengan jari kita, hilangkan segala yang keji-keji di dalam hidungnya dengan jari kita. Lagi kita balut jari kita itu dengan percaya Allah. Demikianlah lafaz niat memandikan mayit laki-laki yang besar. Demikian dulu. Tadi cara atau kaifiat istinja mayit, menyucikan mayit. Dihilangkan, keluarkan seluruh kotoran yang ada di bagian dalam dan bersihkan kotoran yang ada di dalam rongga-rongga terbuka. Kemudian baru dibersihkan. Siram pakai air, bersihkan. Namanya bersuci, menyucikan mayit. Demikianlah lafaz niat memandikan mayit laki-laki yang besar. Demikian bunyinya nawaitul husna bihadzal mayyiti faraqal kifayati lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Dunia untuk jenazah laki-laki. Dan jika ada mayit itu perempuan yang besar, demikian bunyinya nawaitul husna bihadihil mayitati faraqal kifayati lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku memandikan mayit ini yang perempuan fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Dan jika ada mayit itu kanak-kanak yang laki-laki, demikian bunyinya nawaitul husna lihadzal mayyit tifli faraqal kifayati lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku memandikan bagi mayit kanak-kanak yang laki-laki ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Dan jika ada mayit itu kanak-kanak yang perempuan, demikian lafaz niatnya nawaitul husna bihadhil mayyitati tiflati farqal kifayati lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku memandikan bagi mayit ini kanak-kanak yang perempuan fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Boleh langsung niat. Niat yang mutlak. Niat yang mutlak ini sahaja aku memandikan jenazah ini jenazah apapun jenis dagingnya, baik orang dewasa maupun yang penting ini sahaja aku memandikan jenazah ini. Fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Atau dikhususkan secara khusus seperti tadi. Sahaja aku memandikan jenazah laki-laki ini fardu kifayah karena Allah. Apa berarti ketika salat? Ketika yang laki-laki sebut laki-laki secara khusus. Kalau dikhususkan atau secara mutlak tidak menyebutkan jenis, ini langsung menggunakan isyarat. Sahaja aku memandikan jenazah ini fardu kifayah karena Allah. Kemudian dari itu maka diambilkan wudhu mayit dari itu mana? Kemudian dari itu pembahasan menyucikan tadi. Setelah dibersihkan dan disucikan, bersihkan mayat sudah dalam keadaan suci dari najis, kemudian diwudhukan. Kemudian dari itu maka diambilkan wudhu mayit, yakni air sembahyang. Demikian bunyinya. Nawaitul wudu'a
hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku mengambil wudhu mayit ini sunat satu karena Allah Ta'ala. Karena pada praktek sebelumnya kita dahulukan wudhu, kemudian baru mandi. Wudhu baru dimandikan. Tapi yang kedua berarti kan yang pertama dulu kan yang Hah? pertama. Oh, yang pegang sebut tata caranya. Oh, baru cara dia ya. Tata caranya ketika dimandikan. Dimandikan nanti. Mana? Benar. Ini susunan pembahasan. Sunan pada. Hah? Sebenarnya berulang pula bisa banyak Samakan dengan posisi orang yang mandi hadap Tuhan. Yang pertama kan hilangkan najis. Kemudian sunat berwudu. Kemudian baru dimandikan. Kena sama aja. Posisi. Ini sama seperti praktek bagi orang hidup. Ketika mandi hadap Tuhan. Nah, mula-mula sunat dihilangkan. Sunat pertama hilangkan semua najis yang ada pada badan. Kemudian bersihkan, kemudian berwudu, kemudian mandi hadap Tuhan. Faedah. Wudu, untuk wudu sama seperti praktek sebelumnya. Wudunya orang yang hidup. Wudunya mayit sama seperti wudunya orang yang hidup. Dengan kaifiatnya, dengan tata caranya. Ini suatu faedah. Yang laki-laki wajiblah dibukakan dakarnya. Dakarnya, karena di bawah kuluk itu ada najis. Nah. Jikalau mati kanak-kanak yang laki-laki, ini nggak mesti kanak-kanak. Orang dewasa kalau belum sunat, warnanya tak kala memandi akan dia. Dan tiada sah ditayamumkan. Kalau langsung ditayamumkan, tidak sah. Jika memungkinkan untuk dihilangkan kotoran yang ada di bawah ini. Tetapi jikalau mudah membukakan dia, dan jikalau payah membukakan dia, wajib ditayamumkan akan dia. Jadi kalau sulit untuk menghilangkan najis yang ada di bawah kuluk, maka wajib ditayamumkan. Wajib ditayamumkan akan dia. Tayamum itu dua perkara. Pertama muka dan kedua dua tangan. Maka adalah kaifiat mentayamumkan dia mula-mula pada mukanya, dan kedua dua tangan seperti tayamum orang yang hidup. Dua. Demikianlah lafaznya tayamum. Nawaitu tayammuma li hadzal mayyiti li istibahati salati alaihi fardhan lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku mentayamumkan bagi mayit ini karena mengharuskan sembahyang atasnya karena Allah Ta'ala. Tetapi mentayamumkan itu kemudian daripada selesai wudu dua. Kemudian daripada tayamum itu maka dimandikan dengan air yang jernih sekalian badannya dan mukanya dan tangannya. Kemudian maka mandi mayat itu 9 kali. Jadi tujuan ditayamumkan tadi untuk apa? Di istibahati salat, untuk membolehkan salat. Karena kalau tidak disempurnakan dengan tayamum,
sama seperti orang hidup yang tidak bisa berwudu karena ada anggota wajib yang dikurban. Setelah melaksanakan wudu kemudian tidak disempurnakan dengan tayamum, maka wudunya tidak sah karena tidak sempurna terbasuh anggota yang wajib dibasuh. Ini perumpamaan kepada orang hidup. Kemudian ditutup atau ditambah dengan tayamum untuk istibahat salat, boleh melaksanakan salat. Itu juga kepada jenazah. Jadi yang sulit untuk susah untuk dihilangkan najis yang ada di bawah bulu, maka tetap laksanakan wudu padanya, tapi sempurnakan, wajib sempurnakan dengan tayamum untuk istibahat salat. Karena kalau tidak disertakan tayamum nggak boleh salat. Kenapa nggak boleh salat? Karena keadaannya belum suci. Nah, ini ada tayamum untuk kesempurnaan. Karena tujuan daripadanya istibahat salat, untuk bolehkan salat. Setelah selesai wudu dan tayamum, bagi yang perlu ditayamum, maka dimandikan dengan air yang jernih sekalian badannya dan mukanya dan tangannya. Kemudian maka mandi itu 9 kali. Pertama-tama